Saya ini punya library game PS yang puluhan ya, atau bahkan ratusan. Saya sendiri nggak tahu persis ada berapa. Nah, game-game ini numpuk sejak saya join PlayStation Plus di awal keluarnya PS4 dulu. Dan sampai sekarang nggak semuanya sempet saya mainin. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, gimana caranya saya bisa main game-game ini tanpa harus selalu duduk diam di depan TV atau PS? Alias, bisa nggak sih saya main ini dimanapun di dalam rumah? Apalagi kita kan lagi punya mainan baru ya. Portable gaming console akan selalu punya kelebihan tersendiri dibanding PC atau konsol umumnya seperti PS atau Xbox. Gaming console atau PC mengharuskan kita untuk nyalakan TV, nyalakan konsolnya, kemudian duduk di depan TV tersebut, nah barulah main. Apalagi kalau PC, kita harus nyalakan PC-nya, nunggu booting, barangkali ada update dari Windows-nya malah, nah baru kemudian bisa main. Pengalaman saya sendiri, karena saya pakai PS itu di ruang TV, maka kalau pengen main ya pasti harus ke ruangan itu dan main sendirian. Nah, bisa sih TV dipindah ke ruang dimana kita banyak interaksi dengan keluarga, misalnya di kamar atau ruang keluarga ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba anak-anak pun pindah main ke ruang lain, ya udah sendirian juga kan akhirnya. Nah, intinya adalah di mana TV atau konsol atau PC itu berada, ya disitulah kita main, dan umumnya sendirian ya. Lain cerita dengan konsol game portable di mana kita bisa main kapanpun dan dimanapun. Ya tinggal diambil, kemudian main. Ya bisa di kamar, di belakang rumah, di taman, bahkan di perjalanan gitu kalau perlu. Dan kalau memang lagi pengen main di depan TV pun bisa. Konsol game yang revolusioner mengadopsi ide ini kita tahu adalah Nintendo Switch. Tapi dengan umurnya yang di tahun 2002 ini udah 5 tahun lebih gitu, dan teknologi yang makin tertinggal terutama grafisnya, jelas Switch perlu penerus di segmen portable game. Nah, untungnya sekarang ada konsol serupa Switch yang kita bisa mainkan dimanapun dan kapanpun secara portable. Bisa juga koneksi ke TV untuk main di layar lebar. Ya, yaitu si Steam Deck ya. Nah, walaupun bukan satu-satunya konsol atau pemain di segmen portable game konsol, Steam Deck ini adalah kita bisa bilang konsol terbaik dalam hal cost dibandingkan value-nya, dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Dan sebagai mini PC, Steam Deck ini sangat bisa banget dimodifikasi atau ditweak atau dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk tadi main game di library lain, salah satunya library di PlayStation. Nah, kemarin saya nemu yang namanya ini nih, Chiaki. Ini adalah klien remote play untuk Linux yang bisa dipakai untuk remote play PlayStation di device Linux. Ya, walaupun remote play sendiri sebenarnya bisa di Android, di iPhone, di PS Vita ya. Tapi dari pengalaman saya, kontrolnya, koneksinya itu sangat jauh dari nyaman. Dan alasan inilah saya nggak pernah sama sekali pakai remote play. Lain cerita setelah saya tahu remote play ini bisa di Steam Deck dengan kenyamanan kontrol yang serupa PlayStation ya, serupa sticknya PlayStation. Kita tahu standar full control game adalah D-pad ini, kemudian 4 tombol action, kemudian 2 analog stick yang bisa ditekan tengahnya, kemudian 4 shoulder button di belakang ini. Ini semua adalah standar yang kita bisa temuin di Xbox atau PlayStation, tapi nggak ada di PS Vita, apalagi di HP Android atau di iPhone ya, tanpa perangkat tambahan. Lagi pula kalau saya pribadi, HP itu ya untuk kebutuhan kerja atau email, ya nggak pernah saya pakai HP untuk gaming. Nah, setup Chiaki sendiri mungkin agak sedikit ribet dibandingkan dengan remote play bawaan Sony. Tapi ada satu keuntungan yang sangat penting, yaitu kita nggak perlu menggunakan DualShock atau sticknya PS untuk main remote play ini. Beda dengan remote playnya Sony yang mengharuskan kita harus
pakai DualShock untuk dicolok ke komputer. Nah, setelah terkoneksi, kita akan punya full control yang mirip seperti DualShock ya, karena Steam Deck ini ya. Dan library PS kita sekarang ada di portable game konsol kita yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, pengalaman saya dengan WiFi saya ini adalah dual band 300 dan 500 MHz dengan koneksi 300 sampai 400 MB per second gitu, standar. Dari pengalaman saya nggak ada itu lag input maupun gambar yang mengganggu kenyamanan kita main. Jadi kalau kata saya ini sangat nyaman dan sangat bisa untuk main game kompetitif seperti bola atau FPS ya, first person shooter online tanpa khawatir kalah karena lag. Dan dengan fleksibilitas Steam Deck, untuk dari sisi tampilan kita bisa ubah nih namanya dan ikonnya si program ini dengan yang agak keren lah. Contohnya seperti yang saya punya ini. Nah, lumayan kan? Mungkin satu kekurangan dari program ini adalah kita hanya bisa remote play di WiFi rumah, jadi belum bisa lintas internet. Kalau saya sendiri sih nggak masalah, bisa main PS dimanapun di dalam rumah tanpa harus di depan TV ya. Pakai Steam Deck ini udah jadi nilai tambah yang luar biasa buat saya. Jadi gimana? Kalian tertarik dengan Steam Deck atau remote play?